Anak susah negak aturan kalau bapak ibunya aja nggak sepakat. Yang dampak di masyarakat apa? Ibunya ngelarang, nggak boleh es krim, nggak boleh. Aduh, papa mau, boleh. Tahu nggak? Anak pikir, enakan sama papa. Mama mah gak asik gitu. Tanpa sadar tuh anak jadi kesel sama mamanya. Karena bapak yang cari aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya sampaikan buat anak-anakku semua, ananda yang hadir. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Surga yang indah harus disampaikan dengan karakter malaikat penjaganya, malaikat Ridwan yang ramah, senyum. Bukan surga yang indah disampaikan dengan karakter malaikat Malik penjaga neraka. Allah sebutkan malaikat Malik penjaga neraka, cirinya alaiha malaikatun giladun syidad. Mereka ada penjaganya di neraka yang cirinya keras lagi kasar. Jadi kalau ngajak ke surga dengan sikap keras dan kasar, salah peran. Ngajak ke surga kelakuan malaikat Malik penjaga neraka. Kalau ngajak ke surga pikat hati. Malaikat penjaga surga diantaranya itu seneng nyapa. Makanya begitu ada orang masuk surga disapa duluan, salamun alaikum bima sobartum gitu. Jadi menyapa duluan itu karakter yang membuat orang lain terpesona. Makanya kita lihat ya, penjaga toko gitu masuk Indomaret disapa, pagi kakak gitu. Pengen ngajak ke surga seneng nyapa. Pengen ngajak anak kita ke surga disapa duluan. Sama anak-anak nggak usah sungkan lah, saya kan udah tua harusnya dia duluan. Bukan. Rasulullah SAW itu disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gilmanin fasallama alaihim. Rasulullah SAW melewati beberapa anak mengucapkan salam ke mereka. Bukan gini, Nabi lewat salam, enggak gitu. Tapi menyapa duluan, assalamualaikum. Nah, begitu. Sikap yang mulia ini memikat hati orang terpesona. Sudah kita bahas ya, rekamannya ada di channel YouTube Masjid Darussalam, nanti dilihat lagi kalau ada. Hari ini tahapan kedua yang kita pertama kali umroh atau haji waktu ngeliat Ka'bah, gimana rasanya? Yang pertama kali pernah ngerasain nggak? Saya ngeliat Ka'bah tuh, ya Allah, tahun 2007 tuh pertama kali umroh. Ya Allah, mata menetes, mau ngomong apa nggak tahu, mengucapkan Allahumma anta salam tuh bergetar. Kenapa? Ada yang bergemur dada, bahagia, dan air mata yang keluar itu sebut kurroh, dingin. Sementara lawannya air mata yang hangat itu tanda kecewa, tanda marah, kesel.
Nah, dalam ayat ini Allah mengajarkan kita doa, minta dulu supaya pasangan kita jadi qurrata ayun, baru buahnya anak kita, zuriyah kita menjadi qurrata ayun. Makanya suami istri itu ketika sudah mulai kompak dan harmonis, pengaruhnya nanti ke anak. Kalau kita sama pasangan kita nampak ada konflik, kecewa, anak-anak itu nggak bisa dibohongin. Pura-pura mesra itu tetap ketahuan juga, pura-pura bahagia ketahuan juga. Seorang ibu yang memberi makanan ke suaminya sampai nih, atau seorang suami yang ngasih uang, anak ngelihat. Anak tuh kalau udah ngeliat bapak ibunya begitu, walaupun nggak kelihatan berantem, nggak bakalan dia betah di rumah. Nggak bakalan. Apaan di rumah? Konflik itu walaupun konflik langsung atau perang dingin bikin orang nggak nyaman. Suasana nggak hangat. Makanya ketika pasangan belum beres, biasanya ujung-ujungnya anak. Makanya hari ini diantara tahapan kita pengen ngajak keluarga bersama semuanya ke surga, pasangan itu harus sampai ke tahapan yang harmonis. Dan redaksi Quran itu pasangan yang harmonis, yang sampai kepada puncaknya hubungan, Allah katakan dengan kalimat azwaja. Jadi kenapa mintanya Rabbana hablana min azwajina. Doktorah Aisyah Asyati, salah satu pakar tafsir ya muslimah dari Timur Tengah, beliau mengatakan Quran itu punya dua terminologi pasangan. Yang pertama zauj atau azwaj. Zauj itu mufradnya, azwajnya jamaknya, itu menunjukkan pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal, kalau istilah anak muda zaman now punya relationship goals, itu gelarnya zauj atau azwaj. Pasangan yang tidak ideal sebutannya dalam Quran imro'ah. Imro'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya itu pasangan yang ideal. Maka Allah menyapanya dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi qul li azwajika. Wahai nabi, katakanlah kepada azwajmu. Menunjukkan nabi dan istri-istrinya itu ideal. Nabiullah Adam alaihissalam dengan Bunda Hawa termasuk pasangan yang ideal. Maka dalam Quran disebut, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan zaujmu di mana? Di surga. Berarti pasangan yang ideal. Ketika seseorang masuk ke dalam surga membawa pasangannya, berarti sudah pasangan yang luar biasa ideal. Apa kata Allah? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Tinggallah kamu, masuklah kamu dan istrimu, pasanganmu, kamu akan bergembira di dalamnya. Disebut azwajukum. Makanya ketika kita minta Rabbana hablana min azwajina, kita minta kalau bisa hubungan saya itu udah ideal banget dah gitu. Sementara pasangan yang punya problem atau masalah, mau skala besar maupun kecil, terminologi Quran disebut imro'ah. Kata Dr. Aisyah Asyati, contohnya Nuh dengan istrinya dalam surat At-Tahrim disebut imro'ati Nuh. Nuh Nabi mulia, istrinya kafiroh, nggak ideal nih, nggak cocok nih, ngurus anak masalah nih nanti nih. Makanya terbukti anaknya nanti namanya Yam atau Kanan itu ngikut emaknya daripada bapaknya. Beda. Satu lelaki mukmin
yang kedua kafir. Makanya nggak ketemu, nggak ideal nih, makanya sebut imro'ah. Ya, perbedaan agama itu salah satunya. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz apa hukumnya nikah beda agama, jawabannya saya nggak pakai jawaban fikih karena bukan ahli fikih. Saya bilang tujuan nikah itu biar sekeluarga sesurga. Kalau udah beda agama berarti kita nggak cinta sama dia, maunya di dunia doang, di akhirat say goodbye. Yang kedua, nikah satu agama aja banyak masalah, apalagi beda agama lebih banyak lagi, dan masalahnya mungkin nggak kelihatan di dunia, tapi paling fatal nanti di akhirat. Berikutnya Lut dengan istrinya digelari juga imro'ah. Lut nabi yang mulia, istrinya pendukung LGBT. Ya, dia dukung LGBT, walaupun ada ulama mengatakan dukungannya LGBT itu karena motif ekonomi, ya. Karena kehidupannya yang susah dengan Lut membuat istrinya itu berhasil dibujuk. Ada salah satu penyihir, dijelaskan dalam kitab Qasasul Anbiya. So penyihir ini corongnya dari kaum LGBT di zaman itu. Kemudian dia membujuk istrinya Lut. Ibnu Abbas menamai istrinya Lut ini Wa'ilah. Kata penyihir ini, wahai Wa'ilah, tolong sampaikan keadaan Lut, apa yang terjadi rumahmu, dan sebagai balasannya aku kasih kamu emas. Ya, dulu uang itu nilainya emas. Jadi tugas kamu jadi informan aja gitu. Jadi Wa'ilah ini mau karena ada iming-iming uang dalam motivasinya mendukung kaum LGBT di masa itu. Maka sejarah terbukti orang yang sampai sekarang kekeh mendukung LGBT biasanya nggak jauh dari motif ekonomi gitu. Ya, mengalir dolar sampai jauh gitu, kata orang. Biasanya begitu. Nah, kembali istrinya Lut sama Lut itu beda prinsip, maka disebut imro'ati Lut. Nggak ideal ya. Atau contoh berikutnya, kalau tadi sisi suami, sekarang di sisi istri. Asiyah wanita mukminah, siapa suaminya? Fir'aun. Lelaki kafir yang mereka menjadi suami istri. Asiyah satu di antara wanita terbaik, afdalun nisa'il jannah, kata Nabi. Sebaik-baiknya wanita penghuni surga, wanita yang nama Asiyah ini bersuamikan Fir'aun. Enggak ideal nih, makanya disebut imro'ati Fir'aun. Atau ada suami istri yang kelihatan kompak mesra tapi berada di jalan maksiat bareng-bareng. Contohnya siapa? Abu Lahab dan istrinya. Dalam surat Al-Lahab, sayasla naron zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya, imro'ahnya. Jadi walaupun kelihatan kompak mesra tapi di jalan yang salah, maka disebut imro'ah, enggak ideal. Atau imro'ah ini juga dalam Quran menunjukkan hubungan suami istri yang bersama-sama beriman, tapi istrinya punya beban dalam urusan rumah tangga tanpa bantuan suami karena suaminya ini meninggal atau tak pulang-pulang. Contohnya adalah istrinya Imron dalam surat Ali Imran ayat 35 ayat 36. Wa idh qalat imro'ati Imron. Imron lelaki soleh, istrinya Hana wanita solehah. Tapi Imron wafat saat Maryam baru lahir, sehingga Hana istrinya Imron mengurus Maryam seorang diri. Berarti kan gak ideal, sendirian, single parent. Maka disebut imro'ati Imron, imro'ah. Atau imro'ah ini juga menunjukkan suami istri yang diuji dengan kemandulan, dan suaminya merasa punya beban batin
terutama karena kemandulannya ini karena akhlaknya yang tidak elok, dan ini dialami Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam punya istri yaitu bibinya Maryam, yaitu Isya binti Fakud. Isya binti Fakud. Isya ini di dalam tafsir Al-Qurtubi sebutkan ya, kanat lisanuha tawilan, ya, lisannya itu panjang. Kalau bahasa kita lisan panjang itu ngomongnya apa ya, bawel, nyelekit gitu. Jadi sebagian ulama mengatakan Allah mencegah kehamilannya Isya, makanya disebut dalam doanya Nabi Zakaria surat Maryam ayat 5, wa imro'ati akiro, sementara imro'ahku mandul. Imro'ah ini maksudnya istrinya. Jadi istrinya ini mandul, dan Allah mencegah kehamilannya Isya ini disebabkan akhlaknya yang buruk. Ya, disebut sayyatal khuluqi, ya, disebut kanat sayyatal huki. Disebutkan dalam perkataan Ibnu Abbas dan Atha bahwa akhlak dari istrinya Zakaria ini buruk, diantaranya lisannya yang tajam atau nyelekit, ya, sehingga Allah menunda kehamilannya bertahun-tahun. Ini juga salah satu sebab mengapa wanita yang belum juga hamil karena belum pantas mendapatkan amanah bayi yang akan dikandungnya, diantaranya akhlaknya yang buruk. Di antara akhlak buruk bagi seorang wanita, lisan yang tajam, ngomongnya nyelekit. Mungkin ada yang komplain gitu, enggak juga Ustadz, saya punya tetangga lisannya tajam, anaknya 5, kalau ngomong nyelekit banget, tapi anaknya 5 gitu. Jawabannya apa? Jawabannya ya, anaknya pun bukan anak yang istimewa, biasanya pasti punya problem dalam pergaulannya. Sementara anaknya Zakaria ini nanti istimewa, seorang nabi, dan seorang nabi gak mungkin diasuh oleh wanita yang buruk akhlaknya. Maka ketika Zakaria bersabar terhadap perilaku istrinya dan memperbaiki dengan doanya, redaksi Quran berubah dalam surat Al-Anbiya 90. Tadinya Imro'ah tuh, Maryam ayat 5. Maka Al-Anbiya 90 mengatakan waslahna lahu zaujahu, maka kami perbaiki zaujnya. Tadinya Imro'ah jadi zauj. Ketika akhirnya istrinya memperbaikinya, sudah bagus akhlaknya, maka gelarnya zauj. Ya. Di sini kita dapat kesimpulan bahwa hubungan suami istri yang ideal gelarnya Rabbana hablana min azwajina. Jadi ketika kita minta sama Allah, ya Allah karuniakanlah dari pasangan kami yang azwaj, kita ingin mohon bereskan dulu hubunganku dengan istriku nih. Karena kalau aku nggak beres tuh anak jadi masalah. Sederhana aja, anak susah negak aturan kalau bapak ibunya aja nggak sepakat. Yang dampak di masyarakat apa? Ibunya ngelarang, nggak boleh es krim nggak boleh, apa Indomie instan nggak boleh. Ngadu, papa mau, boleh. Tahu nggak, anak pikir enakan sama papa, mama mah gak asik gitu. Tanpa sadar tuh anak jadi kesel sama mamanya karena bapak yang cari aman. Pola ini yang sering terjadi di rumah tangga. Ada bad guy, good guy gitu. Kamu udah perannya galak-galak aja, aku tuh yang baik-baik. Enggak bener. Dalam Islam itu harus kompak. Aturan itu sama. Bapak yang membuat aturan, ibu menguatkan. Kalau bapak bilang enggak, ibu juga bilang enggak. Jangan sampai masing-masing malah menunjukkan tuh papa mah lebih sayang daripada mama, tuh mama mah galak kan sama kamu, makanya beda sama papa. Ini malah membuat anak, malah membuat dia hormat sama salah satu, malah kesel sama satu, dan itu enggak benar. Makanya kalau anak punya kebencian sama salah satu dari orang tuanya karena sikap kita, itu akan membuat anak jiwanya rusak. Mengapa anak korban perceraian lebih rentan rusak dibandingkan yang nggak cerai? Walaupun yang cerai kalau konflik mulu rentan rusak.
Jawabannya adalah karena kalau orang bercerai atau lagi konflik saling menjelek-jelekan mantan. Itu jawabannya. Ya, mah kenapa sih papa nggak pernah datang lagi? Jangan ngomong papa kamu. Itu bukan papa, penjahat itu. Mama nih korban bapakmu nak. Dari dulu disakiti. Apaan lelaki kayak gitu tuh. Si anak langsung, oh gitu ya, emang papa jahat. Terus anak punya tekad gini, mama tenang aja mah, kalau udah gede aku ketemu papa, aku bunuh papa. Ada ibu dengan bangga bilang, makasih anak, kamu dukung mama. Ya Allah, ketahuilah sikap kita yang seperti ini akan beresiko dua hal. Satu, kita menolong atau mendorong anak untuk durhaka sama orang tuanya. Boleh kita benci atau kesel sama pasangan, tapi jangan membuat anak ikut kesel sama bapak ibunya. Ingat, mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan ibu, mantan ayah nggak ada sampai selamanya, abadan. Jadi kalau kita dengar anak kita benci sama bapaknya atau benci sama ibunya, jangan bangga, didukung gue ya, rasain lo anak gak sayang sama lo tuh. Itu justru membuat anak dalam hal ini terbiasa durhaka, dan Islam tidak mengajarkan itu. Bahkan Islam mengajarkan seburuk apapun orang tua kita, kita wajib biru walidain kepadanya. Itu ajaran Islam. Karena prinsip biru walidain dalam Islam itu bukan balas jasa. Prinsipnya bukan gini, papa baik aku baik, papa jahat kenapa aku baik. Enggak. Dalam Islam itu prinsipnya gini, papa baik aku baik, papa jahat aku akan tetap baik. Loh kok begitu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali Allah semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dasarnya apa? Kewajiban. Mau baik atau buruk tetap harus berbuat baik. Mau dia dulu pernah ninggalin kita, pernah berbuat curang atau nggak peduli sama kita, tetap berbuat baik. Wah kalau gitu enak di bapak? Enggak enak di kita. Siapa bilang enak di bapak? Enak di kita. Kenapa? Orang yang mau tetap berbuat baik sama bapaknya atau ibunya yang mungkin mengesalkan hatinya, pahalanya besar luar biasa. Karena Rasul katakan, innal izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Saya misalnya berbuat baik sama ibu saya yang baik emang dari dulu sama saya, itu kalah dengan teman saya yang ibunya ninggalin dia karena kerja, nggak pernah ngurus dia, nitip sana nitip sini, udah tua nagih uang, utang diperhatiin, tetap berbuat baik. Lebih besar pahala teman saya. Kenapa? Saya berbuat baik sama ibu saya karena ibu saya dulu baik, wajar. Ya wajar, orang baik ya sama aja prinsipnya balas jasa. Tapi teman saya tetap baik sama ibunya walaupun ibunya pernah nyakiti dia, lebih besar lagi pahalanya. Disitulah dia mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan biarkan anak kita membenci pasangan kita atau mantan pasangan kita dengan dalih, ya dia emang tukang selingkuh Ustadz, emang dia kurang ajar ya dulu, biarin aja anaknya benci sama dia. No, yang pertama justru kita menyengsarakan anak kita, jadi nggak boleh. Yang kedua, anak yang punya perasaan benci sama salah satu atau kedua orang tuanya nggak akan pernah hidupnya baik, alias tidak akan ada anak yang sehat jiwanya yang memendam kebencian sama orang tua, yang nggak ada. Jadi kalau ada anak benci sama salah satu orang tuanya, rentan mengalami penyimpangan perilaku. Bisa jadi dia ada yang punya pemahaman baru, ada yang benci sama ibunya, akhirnya ujung-ujungnya bikin propaganda child free. Daripada punya anak malah nanti anak tersakiti. Saya kan ngerasain bagaimana dulu ibu saya jahat sama saya. Daripada nanti anak tuh kasihan, ya udah mending nggak punya anak. Jadi ide-ide child free itu juga saya lihat dari pelakunya itu punya trauma masa kecil. Ada yang lebih fatal lagi, nggak suka sama cowok kalau dia misalnya perempuan karena bapaknya, akhirnya dia jadi lesbi. Ada yang juga seperti itu, benci
sampai akhirnya jadi G. Jadi pasti ada penyimpangan perilaku. Jadi orang-orang yang punya perilaku itu kalau ditanya punya trauma masa kecil. Jangan berpikir bahwa anak yang benci sama satu orang tuanya itu sehat hidup jiwa raganya, enggak. Makanya di antara penyebab rusaknya anak dalam perilakunya yang membuat dia susah dibawa kebaikan, kita sama pasangan itu belum sampai tahapan qurrata ayun azwaj. Makanya di antara perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 mengingatkan satu pesan khususnya bagi kita yang sudah bercerai. Jadi bayangkan, cerai dalam Islam aja ada adabnya, apalagi yang belum cerai. Di antara adab yang Allah ajarkan apa? Kalau cerai, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Allah mengajarkan jangan lupakan kebaikan antara kalian. Ayat ini sababun nuzulnya tentang suami istri yang bercerai. Tapi kita mengambil kelafasan umumnya lafaz bahwa kalau suami istri yang bercerai aja diminta jangan lupakan kebaikan, apalagi masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jangan lupakan kebaikan. Mengapa ayat ini tegas mengingatkan? Tadi karena suami istri kalau udah bercerai yang sering terjadi saling menjelek-jelekan mantan, menularkan kebencian kepada anak. Udah, doain aja bapak kamu mati segera. Udah, mama kamu nggak usah dipikirin tuh. Emang biang ribut itu dari dulu tuh, stres mama kamu tuh. Bapak ibu saling ribut, anak berada dalam kondisi yang sulit dibawa kepada kebaikan. Makanya kata Allah apa? Jangan lupakan kebaikan. Dia yang kamu benci hari ini dulu adalah orang yang kamu pilih, dan pastinya ada kebaikannya. Karena kan kamu gak mungkin menikahi setan. Seburuk-buruknya Firaun kata para ulama ada kebaikannya. Ya, apa kebaikannya Firaun? Ada yang tahu? Firaun kan buruk banget, tapi apa kebaikannya? Ada yang tahu? Kebaikan Firaun adalah memberi kesempatan Asiyah merawat Musa. Masih ada kebaikannya. Asiyah dia ingin merawat Musa, ketemu di Sungai Nil, ini ada bayi ini. Padahal Firaun udah buat ultimatum, semua bayi laki-laki bunuh, mengganggu kerajaan saya. Ternyata istrinya nemuin bayi di aliran sungai, bawa, masih ada nuraninya dia. Udahlah, istrinya bujuk-bujuk, dia kan bisa jadi anak kita, ya gimana, ya udahlah gitu. Masih ada kebaikan. Firaun aja begitu. Makanya kalau ada ibu-ibu WA gitu, Ustadz suami saya itu begini, saya boleh cerai nggak? Saya tuh sebelum memutuskan iya atau boleh atau enggak, itu urusan masing-masing. Tapi biasanya saya kembali nanya, ibu, suami ibu ngebunuh anak-anak nggak? Ya enggak lah Ustadz, masih normal dia. Suami ibu ngaku-ngaku Tuhan nggak? Ya enggak lah Ustadz. Ya dia masih sholat ya. Berarti suami ibu lebih baik daripada Firaun. Alhamdulillah. Jadi kalau suami ibu lebih baik dari Firaun, jika Asiyah saja bisa bersabar dengan Firaun, maka naikkan level ibu seperti Asiyah. Insya Allah bisa bersabar sama Firaun, apalagi anak buahnya Firaun. Masalahnya ibu nggak mengupgrade diri. Sama seorang suami bilang, istri saya gitu. Istri bapak ya kafir enggak. Mendukung LGBT enggak. Mandul enggak? Zakaria bersabar sama istrinya yang tadi mandul. Nuh bersabar sama istrinya yang kafir. Lut bersabar dengan istrinya yang dukung LGBT. Berarti kita mengupgrade diri minimal supaya seperti mereka. Kesimpulannya,
Kadang-kadang mengapa membuat kita itu mudah marah? Karena kita nggak punya daftar kebaikan pasangan yang membuat menetralisir perasaan kita kalau lagi kesel. Saya dulu pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu kajian di sini juga. Kalau bisa kita punya kebiasaan untuk menulis catatan kebaikan pasangan dari awal nikah. Ini implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 237 tadi. Jadi Al-Baqarah 237 ini implementasinya gimana Ustadz? Biasain punya handphone, catatan atau buku yang menulis daftar kebaikan pasangan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau suatu hari pasangan kita mengesalkan hati kita, kan bisa jadi ya, kita kan nggak bisa menolak. Namanya manusia kan keselin juga. Maka kita punya catatan kebaikannya yang hari itu seolah-olah pasangan kita melakukan perbuatan yang bikin kita kesel ibarat setetes najis. Tapi saat kita membaca daftar kebaikannya tersapu oleh samudra kebaikannya. Jadinya najis itu nggak lagi berlaku. Yang bikin kita itu marah berkepanjangan, catatan kebaikan itu nggak kita punya. Kenapa? Setan kalau lagi ribut, tugas setan ngapain? Memutus memori kebaikan kita akan pasangan. Makanya setan akan bikin kita tuh kebaikannya hilang aja. Dan yang lebih sering kena jebakan ini, maaf, perempuan. Kok kenapa perempuan? Karena Nabi yang memberitahu, kata Nabi, uritun nar, aku ngeliat neraka. Jadi Nabi diantara oleh-olehnya Nabi setelah Mi'raj adalah Nabi melewati ya Sidratul Muntaha, melewati langit 1, 2, 3 sampai surga, sampai ngeliat neraka. Nabi tuh ngeliatin ya kejadian di luar alam dunia ini, dan Nabi bawa oleh-olehnya dengan banyaknya hadis tentang perjalanan beliau yang panjang itu. Di antaranya Rasul ceritakan, uritunar, aku ngeliat neraka. Wa aktsaru min ahliha minan nisa, kebanyakan peneraka itu perempuan. Ya, sebagian ulama menghargai perasaan ibu-ibu, gara-gara hadis ini banyak ibu-ibu yang protes. Berarti penghuni neraka tuh perempuan, tega banget ya gitu ya. Ya, kalau para feminis akan bilang apa ya istilahnya gitu, ini patriarki banget gitu ya. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Barinya memberikan penjelasan. Ketika disebutkan wanita itu lebih banyak di neraka, ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, karena memang jumlah wanita diciptakan Allah lebih banyak. Ya, jumlah wanita diciptakan Allah lebih banyak. Karena jumlah wanita lebih banyak, ya peluang ke neraka jumlahnya juga lebih banyak kan gitu ya. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua adalah ada perilaku yang mungkin tidak disadari oleh perempuan. Makanya penjelasannya lanjutan di hadis ini. Wanita bertanya, ayakfurna billah. Memangnya wanita tuh banyak yang kafir sama Allah ya? Kata Rasul, la walakin yakfunal ashir wa yakfunal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur sama suami dan sama kebaikan suami. Jadi diantara yang dibikin kerjaan oleh setan ya dikerjain itu ada perempuan. Setan itu kalau wanita udah kesel, kata Nabi, wanita itu kalau udah kesel sama suaminya, keluar kalimat saktinya tuh, kamu tuh dari dulu nggak pernah baik sama aku, kamu tuh dari dulu jahat sama aku. Padahal semalam dibeliin logam mulia 15 kilo nggak ada. Baru aja seminggu yang lalu diajak jalan-jalan ke Maldives, diajak ya liburan ke Singapura, lupa semuanya itu. Kenapa lupa? Karena setan memutus memori kebaikannya. Yang ngeselinnya diingetin, yang baik-baiknya lupa. Kita juga gitu. Kita ini kalau nggak punya daftar kebaikan istri, Pak, ketika istri malam itu nolak gitu ya, mah lagi mau apaan sih, capek nih, langsung bilang emang durhaka kamu. Padahal yang lainnya banyak tuh yang dia lakukan baik-baik. Kita itu gampang banget kena jebakan setan sini. Makanya jangan bangga dengan hadis mengatakan jika seorang laki mengajak istrinya dan istrinya menolak, maka lelaki itu marah, malaikat akan melaknat wanita itu sampai pagi. Para suami, Pak, saya tanya Bapak kalau dengar hadis ini seneng nggak dengan hadis ini? Kira-kira seneng nggak? Hah? Jangan seneng. Hadis ini saya nggak seneng istri saya dilaknat.
Masa iya kita mau masuk surga bareng? Maka kalau dengar hadis ini, yang kita pahami harusnya gimana? Berarti jangan gampang marah sama istri, apalagi di malam hari. Makanya kalau udah tahu istri gini banget, jangan gampang marah. Pastikan tidur dalam keadaan hati lapang. Jadi saya sendiri kalau misalnya sama istri, saya bilang, insya Allah, gimana caranya? Nggak boleh tidur gitu. Karena kalau tidur dalam keadaan marah, kasihan istri, dilaknat kan sama malaikat. Berarti gimana caranya? Apa yang membuat kita bisa luluh, hati kita lembut? Daftar kebaikan istri itu kita baca lagi. Ya Allah, doa awal nikah dia siap tinggal di kontrakan, padahal dia anak orang kaya. Saya bawa dari rumah bapaknya, sekarang tinggal sama saya kontrakan awal nikah. Dulu ya Allah motornya dijual buat saya modal usaha, padahal itu harta dari bapaknya. Maharnya juga dijual, dia rela untuk nggak kerja waktu nyusuin dia ini. Ya Allah, kalau kita tahu tuh daftar kebaikan itu, nggak ada perasaan marah, ya udahlah. Makanya hari ini punya waktu gitu untuk bikin catatan kebaikan itu, membantu kalau lagi marah ibu dan bapak gitu ya, bikin catatan kebaikannya ya. Jangan ngandelin hafalan, kecuali kita Ustadz Hadi Hidayat. Kalau Ustadz Hadi Hidayat nggak usah nyatet dia, daftar kebaikan istrinya terekam gitu. Oh iya tanggal sekian di pojok kanan pojok kiri gitu ya kan. Tahu kok kita mau ngandalin hafalan, ya Allah jangan-jangan salah ingat, istri tetangga yang diingat gitu ya. Lupakan ini, ibu-ibu juga gitu, bikin daftar kebaikan, karena tujuannya adalah ketika kita dibikin daftar ini, hati kita akhirnya lapang. Karena ingat, harmonis versi Islam bukan nggak pernah ribut. Salah kok bilang saya ini pengen pasang harmonis tapi ribut mulu. Ustadz, ribut mah biasa. Jadi jangan berpikir bahwa rumah tangga yang harmonis nggak pernah konflik. Siapa bilang? Nabi rumah tangga terbaik loh. Nabi itu rumah tangga terbaik. Dan Nabi ada konflik nggak? Ada konflik nggak Nabi? Ada. Pernah dengar hadis Aisyah banting piring di depan Rasul? Itu kan konflik. Pernah dengar Aisyah hampir digampar sama bapaknya itu Abu Bakar ketika ngomong meninggi sama Rasul? Pernah dengar ya bagaimana misalnya Rasulullah dengan Hafsah hampir aja diceraikan? Jadi rumah tangga Rasul aja ada konflik. Makanya yang dimaksud dengan rumah tangga harmonis itu bukan yang nggak pernah konflik. Salah. Rumah tangga yang harmonis itu adalah konflik ada ya, tapi setelah konflik yang muncul perasaan saling ridho. Itu yang paling penting. Jadi setelah konflik muncul saling ridho. Jadi konflik itu diselesaikan. Coba bapak yang di sini udah nikah, ada yang nggak pernah konflik sama pasangan, angkat tangan, saya kasih hadiah. Kalau ada saya curiga, jangan nikah sama mayat. Baik bapak ibu semua, kajian kita berlanjut insyaallah di lain waktu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.